Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi eksponen dan logaritma. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi nonlinier yang termasuk pada fungsi polinomial yang berderajat lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen, yaitu fungsi nonlinier yang tidak termasuk pada fungsi polinomial. Nah, fungsi nonlinier yang tidak termasuk dalam fungsi polinomial itu adalah fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Karena fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu termasuk dalam fungsi non-aljabar. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Nah, di sini sekarang saya akan bahas tentang fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu sendiri adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat. Di sini ada beberapa sifat-sifat fungsi eksponen, yaitu yang pertama, jika fungsi eksponen y, jika ya misalkan itu fungsi eksponennya adalah y sama dengan fx sama dengan b pangkat x ya, karena fungsi eksponen itu adalah pangkat, maka yang pertama b pangkat x sama dengan 1 jika x-nya sama dengan 0. Jadi di sini untuk yang pembuktian yang nomor 1 itu kita misalkan B-nya misalnya terserah ya, B-nya misalnya 2. Dengan syarat di sini adalah X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Jadi ketika kita memasukkan atau mensubstitusikan B pangkat X, itu berarti 2 pangkat X, 2 pangkat 0, itu adalah 1. Jadi segala sesuatu yang dipangkatkan 0 adalah 1. Sehingga fungsi B pangkat X sama dengan 1 itu kalau X-nya sama dengan 0. Yang kedua, B pangkat X lebih besar dari 0 untuk semua nilai X. Nah, kita pakai permisalan yang ini ya. B pangkat X lebih dari 0. Kalau kita misalkan B pangkat X tadi adalah 2 pangkat 0 adalah 1, itu pasti lebih besar dari 0 ya. Untuk semua nilai X. Untuk semua nilai X. Kalau misalnya X-nya kita misalkan 2, berarti B-nya 2, pangkat 2 sama dengan 4 ya. Berarti dia lebih besar dari 0 ya. Untuk B pangkat X itu lebih besar dari 0. X-nya terserah ya, mau 0, 1, 2, 3, negatif 1, dan seterusnya. Pasti itu akan lebih besar dari 0. Yang ketiga, ketika X meningkat, B pangkat X akan meningkat. Nah, kalau dia B lebih besarnya dari 1. Dan B pangkat X itu akan menurun kalau dia B-nya antara 0 sama 1. Jadi kita misalkan di sini untuk yang poin yang ketiga, B pangkat X. Di sini dengan syarat B-nya lebih besar dari 1. Berarti kalau lebih besar dari 1, kita misalkan B-nya 2. X-nya misalnya 3. Berarti B-nya, berarti B pangkat X itu sama saja dengan 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Nah, B. Nah, berarti dia akan, ini B-nya 2 pangkat 3 ya. Ini akan meningkat ya. Misalnya X-nya ini ada X-nya 1, 2, 3 boleh deh. 1, 2, sama 3. Ini B pangkat X ini ketika X-nya 3 ya. Kalau 2 berarti 2 pangkat 2, 4. B pangkat X-nya kalau 2, X-nya 1 berarti 2. Berarti dia meningkat ya dari 2 ke 4, 4 ke 8. Berarti benar ya, ini adalah meningkat. Sedangkan BX akan menurun kalau B-nya antara 0 sama 1. Jadi kalau antara 0 sama 1, saya misalkan B-nya antara 0 sama 1 bisa aja B-nya yaitu 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Yaitu B-nya antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya B-nya 0,1 pangkat X, X-nya misalnya 2, itu berarti di sini adalah 0,001 ya. Kalau dia 0,1 kuadrat. Lalu kalau di sininya 0,2 kuadrat, berarti kalau kita hitung 0,2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,04. Oh, yang ini bukan 0,001 ya, tapi 0,01 ini. 0,01. Sini adalah 0,01 ya.
Nah, ini dari sini ke sini itu B-nya, kalau B-nya antara ini ya dari 0,01 dia menurun ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah B pangkat min X itu sama saja dengan 1 per BX. Jadi kalau misalnya ada B pangkat min 2 itu sama saja dengan 1 per B pangkat 2. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi eksponen mempunyai dua basis, yaitu basisnya ya tadi ya B berbasis B, yaitu B-nya lebih besar dari 1 dan B-nya antara 0 sampai 1. Lalu E-nya itu tadi berbasis E ya, dimana E itu adalah 2,71828 dan seterusnya. Oke, di sini saya akan bahas basis yang pertama, yaitu basis B lebih besar dari 1. Dimana kita tahu ya tadi Y sama dengan Fx sama dengan B pangkat X, dimana Y itu variabel tak bebas, X itu adalah variabel bebas, B-nya itu bilangan nyata positif yang lebih besar dari 1. Sebagai contoh, jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan Fx itu 2 pangkat X, gambarlah grafik dari fungsi eksponen tersebut. Jadi kalau kita misalkan rumus ini ya, yang ini ya kita pakai Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, berarti hubungan antara X sama Y-nya, kalau X-nya dia lebih besar dari 1 ya, X-nya harus lebih besar dari 1. Nah, B-nya ya, B-nya lebih besar dari 1, di sini B-nya 2 ya, jadi terserah untuk X-nya. Kalau saya misalkan X-nya dari negatif, misalnya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, nilai Y-nya berapa? Jadi kalau misalnya di sini 2 pangkat negatif 3, itu kita ingat ya yang tadi kita bahas sebelumnya, yang ini poin nomor 4, bahwa B pangkat min 2 itu sama dengan 1 per B kuadrat, sehingga kalau 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, yaitu 1 per 8. Nah, di sini 1 per 8. Lalu selanjutnya 2 pangkat min 4 itu 2 pangkat 2 itu min 2 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 2, yaitu sama saja dengan 1 per 4. Yang ini 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 itu sama saja dengan 1 per 2. Lalu 2 pangkat 0 itu sama saja dengan 1 ya, 2 pangkat 0. Yang ini untuk poin ini, segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah, kita bisa bikin grafiknya. Oke, yang ini negatif 3 itu 1 per 8, negatif X-nya negatif 3 itu 1 per 8, anggaplah di sini. Lalu min 2 itu 1/4, min 2 itu 1/4, anggaplah di sini. Lalu min 1 itu setengah, anggaplah di sini setengahnya.
Lalu 0 itu 1 di sini, ini 0 ya. Lalu 1 itu 2 di sini. 2 itu 4 di sini. Lalu 3 itu 8, ini 3, lalu ke 8 ya di sini. Nah, ini adalah fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, selanjutnya adalah fungsi eksponen dengan basis antara di mana B-nya antara 0 sampai 1. Jadi B-nya itu 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Jadi di sini diketahui fungsi eksponen. Oh ya, sebelumnya ini gambarnya meningkat ya, dari ini terus dia ke atas itu meningkat. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah menurun ya, yang ini. Jadi diketahui fungsi eksponen Y sama dengan 0,2x, gambarnya 0,2 pangkat X, gambarnya grafik dengan fungsi eksponen tersebut. Nah, di sini di sini kan 0,2 pangkat X. Jadi kita misalkan sama seperti tadi ya. Kita misalkan negatif 3 ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau X-nya negatif 3, berarti 0,2 pangkat negatif 3. Berarti itu sama saja dengan 1 per 0,2 pangkat 3. Itu sama saja dengan 1 dibagi 0,008 ya. Coba kalau kalian cari, itu 0,2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0,008. 1 dibagi 0,008 itu hasilnya adalah 125. Lalu X sama dengan negatif 2, berarti 0,2 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1 per 0,2 pangkat 2, atau 1 per 0,04. Itu hasilnya adalah 1 dibagi 0,04 itu hasilnya adalah 25. Kita tulis dulu ya. Lalu X-nya sama dengan negatif 1, berarti 0,2 di pangkat negatif 1, 1 per 0,2 pangkat 1. Berarti 1 dibagi 0,2 itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, yang ini 0,2 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. 0,2 pangkat 1 itu 0,2. 0,2 pangkat 2 tadi, 0,2 pangkat 2 adalah 0,04. 0,2 pangkat 3 tadi adalah 0,008. Nah, baru kita buat diagramnya ya. Sekarang sini negatif 3 itu 125. Ini kita anggap karena terlalu banyak ya, jadi saya seperti ini, 125 di sini. Lalu negatif 2 itu 25 di sini. Negatif 1 itu 5 di sini. Lalu 0 itu 1. Terus 1 itu 0,2. Terus 2 itu 0,04.
dan 3 itu 0,08. Jadi kalau digambarkan, nah dia menurun ya trennya ya, sehingga ini adalah fungsi dari Y sama dengan 0,2 pangkat X. Kalau tadi meningkat, kalau ini menurun. Oke, selanjutnya adalah fungsi eksponen dengan basis E. Nah, di sini basis E itu adalah bilangan irasional ya, yaitu E sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Nah, atau bisa juga disebut dengan fungsi eksponen asli. Di sini kita langsung saja ke contohnya, yaitu jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan E pangkat X, gambarlah grafik dari fungsi eksponen tersebut. Jadi kalau misalnya di sini yaitu E pangkat X, berarti E pangkat X-nya di sini adalah negatif 3. Jadi kalau kalian di handphone atau di komputer bisa cari ya, yaitu E pangkat buka kurung min 3. Itu nanti hasilnya adalah 0,049 78 sekian, atau saya akan tulis di sini adalah 0,05 ya, bisa ya, biar lebih pembulatan. Lalu di sini lagi E pangkat negatif 2, itu kalau kalian cari di kalkulator itu E pangkat buka kurung negatif 2, hasilnya adalah 0,1353 sekian. Kalau saya bulatkan jadi 0,14. Lalu ini E pangkat negatif 1 ya, berarti E pangkat buka kurung min 1 tutup kurung, yaitu 0,3678 sekian, atau saya buatkan menjadi 0,37. Kalau E pangkat 0 berarti 1, yang ini E pangkat 2,71 sekian berarti 2,72. Lalu yang ini E pangkat 2, hasilnya adalah 7,38. Nanti kalian coba ya, atau 7,39 ya, di sini 7,39. Lalu E pangkat 3 itu adalah 20,09. Nah, ya, oke. Selanjutnya di sini negatif 3, yang ini 0,05. Lalu negatif 2 itu 0,14, anggaplah di sini. Lalu negatif 1 0,37. Terus 0 itu 1. Terus 1 itu 2,72. 2 itu 7,7 di sini ya, anggaplah. Lalu selanjutnya 3 itu 20,09 di sini. Ini adalah fungsi dari Y sama dengan E pangkat X.
Nah, selanjutnya di sini ada namanya persamaan eksponen. Jadi, suatu persamaan yang menggunakan variabel sebagai eksponen itu disebut dengan persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu adalah B pangkat X sama dengan B pangkat Y. Maka X sama dengan Y. Sebagai contoh, carilah nilai X untuk persamaan 2 pangkat X sama dengan 64. Jadi, kalau 2 pangkat X berarti ini B-nya adalah 2 ya. Sehingga di sini juga 2. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 64. Berarti 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16, 16 kali 2 itu 32, 32 kali 2 itu hasilnya adalah 64. Berarti di sini adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Sehingga X itu sama dengan 6. Cukup mudah ya untuk persamaan eksponen. Nah, selanjutnya adalah fungsi logaritma. Di sini logaritma itu adalah pangkat dari suatu bilangan pokok yang untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Di sini bahwa Y sama dengan log BX atau bisa juga X itu sama dengan B pangkat Y. Nah, berdasarkan bilangan pokok itu logaritma dibagi dua. Yang pertama adalah logaritma biasa. Ini juga bisa ditulis seperti ini ya, 10 log 100 itu bisa ya seperti ini ya, sama itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 10 log 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, yang ini kan 10 log 10 itu adalah 1, sehingga 1 kali 2 adalah 2. Lalu yang kedua adalah logaritma asli, yaitu logaritma yang menggunakan bilangan pokok E sama dengan 2,718 sekian-sekian yang dilambangkan dengan log E atau ln. Jadi ya, ini seperti ini ya, sama ya. Log E kuadrat itu sama saja dengan E log E kuadrat. Nah, ini E log E ini adalah 1, 1 kali 2 itu adalah 2. Atau bisa juga E log E ini adalah ln E, atau E log ini adalah ln dari E kuadrat itu adalah 2. Nah, ini ada beberapa aturan logaritma yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah logaritma hasil kali. Nah, ini rumusnya adalah log BXY sama dengan log BX ditambah log BY. Di sini adalah log 10.000. Log 10.000 itu sama saja dengan log 10 dikali 1000. Atau bisa juga log 100 dikali 100, bisa juga ya. Nah, kalau kita pakai yang atas berarti log 10 itu adalah 1. Lalu log 1000 ini kan perkalian ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan. Ini adalah perkalian menjadi penjumlahan. Jadi kalau perkalian log 10 itu 1. Nah, kalau kali itu jadi tambah. Nah, jadi ditambah log 1000 itu adalah 3, jadi hasilnya 4. Atau bisa juga log 100 kali 100. Jadi log 100 itu 2 ya, kali tadi jadi tambah, terus log 100 jadi 2 juga. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi sama ya hasilnya. Boleh yang seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini juga. Lalu selanjutnya adalah logaritma hasil bagi, yaitu logaritma X bagi Y itu adalah log X dikurang log Y. Jadi kalau tadi kali itu tambah, kalau bagi itu adalah kurang. Sebagai contoh, log 100 itu adalah log 1000 dibagi 10. Nah, bisa juga log 1000 berarti dikurang log 10. Log 1000 itu adalah 3. Log 10 itu adalah 1. Kenapa log 1000 itu 3? Ya, berarti ini 10 log 1000 itu adalah 10 pangkat 3 ya. 10 kali 10 kali 10. Jadi 10 log 10 itu 1, 1 kali 3 itu 3. Nah, itu ya. 3 itu didapat dari yang ini ya. Sedangkan log 10 itu sama saja dengan 10 log 10. Ya kan? Berarti ini hasilnya adalah 1, berarti 3 dikurang 1 hasilnya 2. Ini juga bisa pakai log 10.000 dibagi 100, bisa juga. Ya, dan seterusnya ya. Selanjutnya di sini ada logaritma pangkat dari suatu bilangan.
yaitu log x pangkat n itu sama saja dengan n log x. Sebagai contoh ya di sini ya, log x pangkat 6 berarti sama saja dengan 6-nya kita pindahkan ke depan ya, menjadi 6 sama dengan 6 log x. Selanjutnya perubahan bilangan pokok logaritma. Perubahan bilangan pokok logaritma itu adalah contohnya yaitu log x itu sama saja dengan b ini ya, b log x itu sama dengan b log c dikalikan c log x ya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau kita sebagai contoh di sini ada 2 log 8 itu sama saja dengan 2 log. Nah, ini terserah ya. Di sini c-nya ini konstantanya terserah kita mau 3 mau 4, mau 5 terserah ya. Ini kebetulan saya ambil 3. Berarti kalau c-nya di sini berarti c yang di atas harus 3 juga. Berarti log x-nya. X di sini adalah 8. Nah, dia bisa dibentuk seperti ini ya. Ini biasanya dipakai kalau nanti untuk menyederhanakan atau mencari hasil ya. Lalu selanjutnya adalah pembalikan bilangan pokok atau pokok logaritma. Di sini ada log bx. Jadi b log x itu sama saja dengan 1 per x log b. Ya, dibalik ya, tadinya b-nya di atas, ini b-nya jadi di bawah, x-nya tadinya di bawah, jadi x-nya di atas. Ya. Atau bisa juga b log e itu sama saja dengan 1 per e log b, atau tadi e log ini adalah sama aja dengan ln ya. Lalu sama saja dengan 1 per ln b. Sebagai contoh di sini ada 3 log 81 sama dengan 1 per, ini kita balik ya, berarti x-nya jadi di atas, jadi 81 log 3, atau sama saja dengan 1 per 81 log 3. Ini 81 itu sama saja dengan 3 pangkat 4 ya, jadi 81 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4 ya. Kenapa kita ambil 3? Karena di sini 3. Jadi supaya bisa lebih menyederhanakan. Jadi sini 3 pangkat 4, ini log 3. Berarti ini sama saja dengan 1 per, ini jadi ini sama saja dengan 3 pangkat 1 ya. Berarti ini jadi 1 per 4. Nah, di sini jadi 1 per 0,25. Jadi 3 log 3-nya dihilangkan. Ini 1, ini per 4 ya. Jadi 1 dibagi 0,25 itu hasilnya adalah 4. Oke, demikianlah pembahasan mengenai fungsi eksponen dan logaritma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.